Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat datang di Gang Kelinci Yogyakarta yang beralamat di Pandes Pelem Sewu, Panggung Harjo, Sewon, Bantul. Nama saya Sutris. Saya beternak kelinci sudah 3 tahun ini. Fokus pada kelinci hias. Titik Puspa itu inspirasinya. Makanya saya kasih nama Gang Kelinci Yogyakarta. Bukan geng kelinci ya, tapi Gang Kelinci Yogyakarta. Jadi gini ceritanya. Mulai saya beternak kelinci itu karena desakan ekonomi, kemiskinan. Terus saya mikir-mikir ini ngapain ya kan. Nah, bisanya cuma ngarit ya, mau ngarit ke kambing nggak kuat, ngarikin sapi juga nggak ada modal ya, jadinya yang kecil-kecil, kelinci. Itu sudah sejak 2018 saya mulai beternak kelinci dan fokus ke kelinci hias. Begitu. Dulu itu saya mulai beli kelinci, pertama-tama dikasih 1 ekor sama temen, kelinci sakit. Kemudian saya rawat bisa sembuh. Terus saya kepedean beli kelinci banyak dari Bandung. Ada sekitar 15 ekor sampai 20 ekor. Mati. Yang hidup cuma beberapa. Karena saya pengennya awalnya itu jualan. Jadi kulak ambil dijual, tapi ternyata resiko kematiannya besar karena saya belum biasa pelihara kelinci dan ini juga perlu ilmu, perlu pembiasaan, susah-susah gampang. Lalu saya beli beberapa indukan, ternyata bisa beranak pinak. Nah, mulai dari itu saya fokus ke beternak, tidak jualan lagi. Kalau untuk fokus pemeliharaan, saya fokus di kelinci hias jenis ini, ND, Netherland Dwarf, sama Holland Look, sama English Angora. Yang lain-lainnya cuma sekedar pelengkap aja. Kalau untuk belajarnya, terus terang saya otodidak, Google sama YouTube. Nah, itu aja. Sama nanya-nanya di temen kanan kiri, kadang main ke peternak. Nah, sekedar itu, nggak ada kelas formalnya saya. Orang-orangnya juga nggak formal. Kebutuhan rokok, nah itu paling penting bagi saya. Makanya saya berusaha supaya bisa membeli rokok. Kalau untuk prospek bisnisnya, banyak yang menyerah, terus terang aja untuk kelinci. Intinya disabar dan tidak tergesa-gesa untuk menjadikannya banyak atau lebih baik atau dengan kualitas yang lebih unggul. Enggak, pelan-pelan aja. Asal hidup dan bisa beranak, pasti 3 tahun 5 tahun meningkat. Dan kalau untuk membantu perekonomian jelas. Untuk rawatan harian, saya kalau malam saya kasih pelet dengan beberapa merek yang terserah, recommended aja sesuai dengan kebutuhan masing-masing peternak. Kemudian kalau siang saya kasih ini daun pisang, itu aja. Selingannya rumput tapi harus dilayukan dulu. Dan untuk indukan yang beranak sama anakannya kita kasih ekstra puding jagung, kadang apel, wortel, kuaci dan lain sebagainya. Intinya di itu, dan air minum harus full. Itu aja. Kelinci pada awalnya saya cuma jual kelincinya, tapi kemudian 1 tahun up ini saya mulai menemukan di kotoran kelinci, kohe, kotoran hewannya, padat maupun cair, itu sangat berguna di tanaman dan itu bisa jadi komoditi ekonomi tersendiri. Jadi sekarang kelinci saya ini bisa mencari makan sendiri. Bukan saya umbar terus cari makan, tapi dari kotorannya itu bisa saya jual dan bisa saya belikan pelet dan lain sebagainya, biaya akomodasi untuk pemeliharaan. Ini fermentasi, tapi bukan minuman. Dari urin kelinci kita fermentasi selama 1 bulan untuk menghilangkan amonia dan meminimalisir baunya. Jadilah produk pupuk organik cair Gang Kelinci Yogyakarta. Untuk manfaat pupuk cair ini maupun pupuk padat adalah lebih pada daun.
pupuk daun, tapi tidak menutup kemungkinan untuk buah, akar, batang, dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri menggunakannya untuk bahan bonsai, kaktus, dan tanaman buah. Untuk beberapa pelanggan saya ada yang buat cabai, buat anggrek, dan lain sebagainya. Spesialis daun terutama, vegetatif. Pada awal saya mulai membuat produk ini, pasarnya cuma sekitar aja, lokal Jogja dan sekitarnya. Cuma pada akhirnya harus mengikuti zaman yang muda. Saya mencoba mengikuti kemudahan dengan membuat toko online di Shopee. Nah, mulai dari itu baru bisa menyebar sampai Bekasi, Jakarta, bahkan kemarin Lampung, dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya penjualan di pupuk padat maupun pupuk cair ini malah bisa saya lebih fokuskan ke penjualan pupuknya daripada penjualan bibit kelincinya. Jadi istilahnya bibit kelincinya itu buat bonus, tapi lebih menarik ketika saya bisa mengolah hasil dari produk kelinci itu, dan pasarnya lebih luas, tidak hanya pada penghobi kelinci, cuma tanaman hias dan lain sebagainya. Untuk pemesanan hubungi. Kalau untuk kendala paling besar dari kelinci adalah penyakit kembung. Itu deadly kalau kelinci. Dari mencret, diare, terus koksi, terus sembelit. Nah, kalau udah sampai pada kembung, nah itu permasalahan. Dan kembung itu susah untuk disembuhkan. Jadi mending dicegah daripada masuk ke kembung itu. Kalau untuk skabies sudah sewajarnya kelinci. Jadi obat-obatan memang harus tersedia. Beberapa obat-obat wajib yang harus ada di peternakan. Kami juga menyediakan bibit untuk yang mau belajar atau buat sekedar hobi. Ada jenis Nederland Dwarf kayak gini, tapi ini belum disapih, baru umur 1 bulan. Kalau untuk range harganya antara 150 sampai 500 tergantung kualitasnya. Ada juga Holland Lob, itu juga range harganya sekitar 300 sampai 700 untuk sapihan. Kita sapih minimal umur 50 hari, sebisa mungkin 2 bulan baru kita lepas. Begitu. Kalau untuk tips-tips bagi yang mau belajar itu, satu kuncinya stabil dan sabar. Stabil dalam artian untuk pola makan dan pola rawat, apapun itu, preferensi dari manapun, yang penting stabil. Karena dari satu kandang ke kandang lain itu pasti punya SOP yang berbeda. Asalkan stabil di situ, saya yakin nanti kelinci akan beradaptasi dengan pola rawat teman-teman. Itu aja.